Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Silvilia. Ya teman-teman, hari ini kita akan lanjut lagi latihan soal dan pembahasan kali ini tentang balita untuk SKB Bidan 2020. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semuanya. Tapi jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ya. Untuk soal yang pertama, seorang balita umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret yang belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, balita masih mau minum dan makan BAB 3-4 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dan tinja. Minum dan makan biasa. Hasil pemeriksaan kesadaran komposmetis, suhu 37, pernafasan 3-4 kali per menit, mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Untuk pilihan jawabannya A. Disentri, B. Diare persisten, C. Diare tanpa dehidrasi, D. Diare dengan dehidrasi berat, dan E. Diare dengan dehidrasi sedang. Ya teman-teman, jadi dari soal yang pertama ini yang perlu digarisbawahi adalah diare sudah terjadi sejak 2 minggu yang lalu dan belum sembuh. Terus yang lain adalah tidak ada tanda-tanda terjadinya dehidrasi. Menurut saya jawaban yang tepat adalah B, diare persisten, karena diare ini terjadi lebih dari 14 minggu, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, maka disebut diare persisten. Apabila terdapat darah dalam tinja, berarti mengarah ke disentri. Ya teman-teman, untuk soal kedua, seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi belum bisa berjalan. Hasil pemeriksaan kesadaran komposmetis, berat badan 9 kg, panjang 75, suhu 36,7, pernafasan 32. Hasil jawaban iya pada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP berjumlah 7. Kesimpulan tumbuh kembang apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Pertumbuhan normal dan perkembangan menyimpang. B. Pertumbuhan normal dan perkembangan meragukan. C. Pertumbuhan kurang dan perkembangan meragukan. D. Pertumbuhan dan perkembangan tidak normal. E. Pertumbuhan dan perkembangan sesuai usia. Ya teman-teman, jadi menurut saya jawabannya adalah B. Pertumbuhan normal dan perkembangan meragukan, karena pada bayi laki-laki umur 1 tahun berat badan dan panjang badan pada kasus tersebut termasuk kategori normal atau sesuai dengan pertumbuhannya. Hasil jawaban iya pada KPSP 7-8 itu menunjukkan perkembangan anak meragukan. Sedangkan bila jawaban iya pada KPSP adalah 6 atau kurang, maka kemungkinan ada penyimpangan. Perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan apabila jawaban iya pada KPSP 9-10. 3. Seorang bayi laki-laki umur 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi sehat, tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan kesadaran komposmetis, berat badan 10,5, panjang 84, suhu 36,8, pernafasan 30. Hasil jawaban iya pada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP berjumlah 8. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Anjurkan konsultasi dengan dokter spesialis anak. B. Penimbangan kembali 1 bulan yang akan datang. C. Evaluasi perkembangan 3 bulan kemudian. D. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Dan E. Konsultasi dengan ahli gizi.
Ya teman-teman, yang perlu diingat jika nilai KPSP berjumlah 7-8 maka itu adalah meragukan. Jika nilai kurang dari 6 itu adalah menyimpang, dan jika nilai KPSP 9 dan 10 itu adalah sesuai dengan perkembangan. Jadi untuk jawaban di soal nomor 3, menurut saya yang paling tepat adalah D, evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Karena pertumbuhan anak pada kasus tersebut termasuk normal sehingga tidak diperlukan konsultasi dengan ahli gizi. Jawaban iya pada KPSP 8 menunjukkan perkembangan anak yang meragukan, sehingga si anak memerlukan waktu 2 minggu untuk diberikan stimulasi yang lebih sering dan intensif. Jadi untuk mengulang penilaian terhadap KPSP kita butuh waktu 2 minggu lagi. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel BAB 3-5 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum banyak. Hasil pemeriksaan kesadaran kosmetis, berat badan 85, panjang 74, suhu 37, pernafasan 36, mata tidak cekung, turgor kulit cepat kembali. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian zinc selama 1 minggu, B. Pemberian teh manis, C. Pemberian antipiretik, D. Pemberian antibiotik, dan E. Pemberian oralit. Ya teman-teman, jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah E, pemberian oralit, karena kondisi pada kasus tersebut menunjukkan 2 tanda diare dengan tanda dehidrasi sedang, yaitu bayi rewel dan minumnya banyak. Pemberian oralit setiap kali mencret selain melanjutkan pemberian ASI penting dilakukan untuk rehidrasi atau mencegah dehidrasi yang lebih parah. Kemudian diperlukan juga pemberian zinc selama 10 hari berturut-turut. Jadi pemberian teh manis atau jus buah tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan hipernatremi. Suhu masih dalam kondisi normal sehingga tidak diperlukan antipiretik. Sedangkan pemberian antibiotik memerlukan kolaborasi, biasanya atas indikasi seperti pada kasus disentri dan kolera. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang bayi perempuan umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, tidak ada batuk pilek, menyusu kuat. Hasil pemeriksaan berat badan 8,5, panjang 75, suhu 37,8, pernafasan 30. Tampak ruam merah kecoklatan di sekitar telinga, kepala, dan leher. Mata tidak merah, tidak ada luka pada mulut. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian salep mata, B. Rujuk ke rumah sakit, C. Pemberian antipiretik, D. Pemberian antibiotik, dan E. Pemberian vitamin A. Ya teman-teman, jadi menurut saya jawabannya di sini adalah E, pemberian vitamin A, karena kasus tersebut menunjukkan gejala campak dan belum terjadi komplikasi. Rencana asuhan yang paling tepat adalah pemberian vitamin A 1 dosis. Pemberian antipiretik dianjurkan apabila suhu lebih dari 38,5. Sedangkan pemberian antibiotik harus berdasarkan indikasi, misalnya campak dengan komplikasi berat. Sedangkan pemberian salep mata seperti chloramphenicol atau tetracycline apabila terjadi kekeruhan pada kornea. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang bayi perempuan umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 1 bulan. Hasil anamnesis batuk tidak disertai pilek, tidak ada demam, batuk berdahak, riwayat imunisasi dasar lengkap. Makan 3 kali sehari, porsi sedang. Hasil pemeriksaan berat badan 10 kg, panjang 84,
suhu 37, pernafasan 34. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kolaborasi untuk pemberian antibiotik. B. Rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. C. Pemberian jeruk nipis dan kecap. D. Pemberian obat batuk yang aman. Dan E. Pemberian pelega tenggorokan. Ya teman-teman, jadi menurut saya jawaban di sini yang tepat adalah B. Rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Pada kasus tersebut dapat diklasifikasikan sebagai batuk bukan pneumonia karena tidak ada nafas cepat. Nafas cepat pada usia lebih dari 12 bulan sampai dengan 5 tahun apabila pernafasan lebih dari 40 kali per menit. Jawaban B paling tepat karena keluhan batuk sudah terjadi lebih dari 3 minggu sehingga memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya teman-teman. Seorang bayi laki-laki umur 6 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis bayi sehat, tidak ada keluhan serta menyusu kuat. Riwayat imunisasi sebelumnya BCG, polio 1-4, DPT 1-3, hepatitis B 1-3. Hasil pemeriksaan kesadaran kosmetis, berat badan 7,5, panjang 66, suhu 36,8, pernafasan 34. Jawaban iya pada KPSP adalah 9. Umur berapakah bayi tersebut dijadwalkan dipantau? Kembali tumbuh kembangnya, A 7 bulan, B 8 bulan, C 9 bulan, D 10 bulan, dan E 11 bulan. Ya teman-teman, jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah C 9 bulan. Karena evaluasi perkembangan pada bayi usia 3-24 bulan dilakukan setiap 3 bulan sekali, sedangkan pada bayi usia 24-72 bulan akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, untuk pertumbuhan evaluasi dilakukan setiap bulan sekali dan dapat dilakukan di posyandu. Nah, teman-teman, itu tadi latihan soal dan pembahasan hari ini tentang balita. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you the next video.